Hukum tidak bisa menyelamatkan mereka yang menyangkalnya, tetapi hukum juga tidak bisa melayani siapapun yang tidak menggunakannya. Sejarah ketidakadilan dan ketidaksetaraan adalah sejarah tidak digunakannya hukum. Inilah dia profil Kejaksaan Negeri Cilacap. Perkenalkan ya, nama saya dalam ini bisa dibaca nama Samikun, SPD SHMH. Saya di Kejaksaan Negeri Cilacap sebagai jaksa fungsional di bagian intelijen Kejaksaan Negeri Cilacap. Kejaksaan Negeri Cilacap di bawah Kejaksaan Agung, dan landasan utama dari pelaksanaan tugas kejaksaan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang mana undang-undang tersebut merupakan gambaran secara umum daripada pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan RI selama ini, bahwa kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, bahwa Kejaksaan RI merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Jadi di sini Jaksa Agung merupakan penuntut umum tertinggi di Republik Indonesia ini. Secara umum, bahwa tugas dari kejaksaan pertama yaitu di bidang pidana. Di bidang pidana, kejaksaan bertugas untuk melakukan penuntutan. Kemudian secara garis besarnya juga melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. Untuk di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat mewakili instansi atau pemerintah yang memberikan kuasa kepada kejaksaan. Dalam hal ini, jaksa yang bertugas di JPN namanya Jaksa Pengacara Negara. Selanjutnya di bidang ketertiban umum, bahwa kejaksaan juga bisa membantu pelaksanaan di bidang-bidang umum seperti penyuluhan hukum, ataupun sekarang ada namanya jaksa masuk sekolah. Kemudian bagaimana sih tata cara pekerjaan untuk di bidang pidana, bahwa jaksa dengan penyidik merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan. Setiap perkara pidana umum datangnya dari penyidik polisi. Oleh karena ini, setelah polisi ada suatu peristiwa pidana akan mengirim namanya SPDP. Selanjutnya dari SPDP tersebut akan ditunjuk oleh pimpinan siapa yang akan menangani perkara tersebut dengan muncul namanya formulir P16. Jadi di situ nanti jaksa yang ditunjuk oleh pimpinan akan diperintahkan untuk mengikuti perkembangan dari perkara tersebut. Selanjutnya setelah SPDP dikirim, maka penyidik, dalam hal ini polisi, akan mengirim namanya berkas perkara. Berkas perkara kemudian dipelajari oleh jaksa yang ditunjuk tadi sesuai dengan formulir P16, akan melakukan penelitian terhadap perkara tersebut. Apakah perkara tersebut nantinya lengkap atau belum lengkap. Kalau perkara tersebut secara foril materi sudah lengkap, maka jaksa akan menerbitkan namanya P21 bahwa berkas perkara sudah lengkap. Selanjutnya, apabila berkas tersebut
ternyata setelah dipelajari masih kekurangan, maka berkas tersebut akan dikembalikan kepada penyidik, kepada polisi dengan menerbitkan namanya di formulir P18 dan P19. Dipersembahkan oleh mahasiswa PPL Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuri Purwokerto.